Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Dwi pimpin dulu kelasnya supaya kita berdoa dulu, oke? Siap, Ran. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu absen dulu ya, anak-anak ibu semua. Ahmad Rizky Maulana, Hadir. Nofrianto Suseno, Hadir. Rifa Putri Maulida. Hadir. Baiklah, karena anak-anak ibu semuanya hadir, Dwi, botol minumnya boleh ditaruh di bawah aja, nanti takutnya airnya tumpah. Bu. Oke, terima kasih. Siap nggak anak-anak ibu untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke. Baiklah, minggu lalu kan kita udah mempelajari tentang masa pubertas. Anak-anak ibu, masih ada nggak yang ingat tentang pengertian dari masa pubertas itu? Tahu saya. Ya, jawabannya Perkembangan reproduksi. adanya perkembangan reproduksi. Oke, jawabannya Dwi bisa kita terima ya. Lalu ada lagi yang mau menambahkan? Ya, Rifa. Masa pubertas adalah tahap perkembangan manusia di mana terjadi perkembangan organ reproduksi. Oke, berarti adanya perkembangan organ reproduksi ya. Baiklah. Nah, hari ini ibu akan ngajak anak-anak ibu semua tentang mempelajari tentang cara menyikapi masa pubertas. Nah, kita akan mempelajari tentang cara menyikapi masa pubertas dan juga kita akan mempelajari tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, dari dua judul ini, pertama kita akan mempelajari dulu tentang cara menyikapi masa pubertas. Nah, ibu harapkan setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak ibu semua dapat menyikapi bagaimana kalau misalnya anak-anak ibu udah mengalami masa pubertas, akan dapat tahu caranya dalam menyikapi diri saat terjadinya masa pubertas. Lalu kita juga akan mempelajari tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki ini. Baik Nofri ataupun Dwi nanti akan melalui ciri-ciri pubertas ini nanti. Oke, sekarang ibu akan melihatkan poster tentang cara menyikapi masa pubertas atau tips sukses dalam menjalani masa pubertas. Dilihat dulu ya. Oke, udah diamati poster yang ibu kasih lihat? Sudah, Udah. Nah, anak-anak ibu dari poster yang ibu kasih lihat ini, tahu nggak judul dari posternya ini apa? Tahu. Ayo, ada Adanya yang perkembangan pubertas. Oke, bagus. Benar nggak Dwi jawabannya? Benar. Benar nggak jawabannya? Benar. Nah, jadi ayo coba dibaca dulu poin nomor 1. Selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Nofri bisa nggak jelaskan maksud dari poin nomor 1 itu apa? Rajin beribadah. Terus? Dwi bisa bantu? Rajin berdoa. Rajin berdoa. Nah, kalau misalnya rajin beribadah dan rajin berdoa, kaitannya dengan masa pubertas itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya berarti. Oke, ibu bantu jelasin ya. Nah, kan kalau
kalau misalnya masa pubertas itu kan organ reproduksi manusia itu kan berkembang kan. Jadi harus dijaga dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu poin yang kedua apa? Mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Oke, ada yang bisa jelaskan poin nomor 2 apa? Ya, Dwi. Membantu orang tua, Terus? menolong orang tua, Terus? mendoakan. Oke, jawabannya menurut Rifa jawaban yang disampaikan Dwi tepat atau enggak? Enggak tepat. Kalau menurut Rifa jawabannya apa? Nggak tahu. Enggak tahu. Kalau Nofri tahu enggak jawabannya? Menurut Nofri tepat enggak jawabannya Dwi tadi? Bertanya kepada orang yang mengerti Tentang pubertas. tentang pubertas. Oke, bagus. Kalau Nofri sama jawabannya kayak Rifa atau sama kayak Dwi jawabannya? Gimana? Kayak Dwi. Oke, baiklah. Jadi jawaban yang tepat atau hampir mendekati itu jawabannya Rifa ya. Karena kan masa pubertas ini haruslah anak-anak ibu nanti lalui dengan cara bertanya kepada orang yang paham akan tentang masa pubertas atau dengan pendidikan seksual. Nah, lalu poin ketiga apa dia? Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Oke, ada yang bisa jelaskan poin ketiga itu apa? Enggak, Bu. Apa itu Dwi? Tidak memfitnah orang lain, tidak menuduh orang lain, dan tidak menghakimi orang lain. Terus kaitannya sama masa pubertas apa Dwi? Tidak memfitnah orang. Kaitannya sama masa pubertas yang udah kita jelasin di awal tadi. Masih ingat kan masa pubertas itu apa? Nggak ingat. Nggak ingat Dwi berarti ya. Terus kalau ada lagi yang mau nambahin jawaban Dwi? Enggak berarti ya. Oke, kan yang ketiga itu intinya selalu berpikir positif kan. Nah, kaitannya dengan masa pubertas ini supaya kita atau anak-anak ibu nanti pada saat udah melalui masa pubertas itu nggak boleh mikir yang negatif kayak mikirin hal-hal yang jelek, pergi ke warnet, terus ngeliatin yang enggak ya kan. Nah, jadi harus selalu berpikir positif dalam supaya pubertasnya itu sukses. Nah, lalu poin keempat apa? Banyak membaca buku pengetahuan. Maksudnya poin keempat adalah Saya, Bu, ya Dwi lagi nambah ilmu pengetahuan tentang belajar. belajar tentang apa? Oke, bagus. Jadi supaya salah satu tipsnya nih supaya masa pubertasnya itu sukses. Nah, anak-anak ibu semua harus rajin membaca buku pengetahuan. Nah, lalu poin kelima apa lagi? Pilih teman atau pergaulan yang baik. Agar tidak menengok orang itu merokok, oke. Terus apa lagi? mencuri, Terus menfitnah orang. oke. Dwi masih ingat kan kalau misalnya materi pelajaran kita hari ini tentang Pubertas. nah, jadi kaitannya untuk memilih pergaulan yang baik itu supaya terhindar dari perbuatan tercela. Bagus anak ibu semua dapat 2 jempol. Lalu poin ke-6 apa? Kembangkan hobi dan bakatmu. Oke. Kalau ibu tanya Nofri hobinya apa? Berenang. Kalau Rifa hobinya apa? Berenang juga. Kalau Dwi? Main HP hobinya. Selain main HP apa lagi hobinya? Berenang juga. Makan juga. Oke. Biasanya berenang di mana? Zahra. Ketiga-tiganya berenang di Zahra juga semuanya. Iya. Oke. Tidak ikan
Oke, nah jadi supaya tips pubertas, supaya anak-anak ibu semua melalui masa pubertasnya dengan ya, hal-hal yang positif, nah itu bisa dikembangkan melalui hobi dan juga bakat anak-anak ibu yang anak-anak ibu punya. Nah selanjutnya menunjukkan sebuah poster yang berjudul ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Kita simak ya posternya, oke? Dah, anak-anak ibu udah diamati gambar posternya? Udah, Bu. Udah. Nah, jadi kan ciri-ciri pubertas itu ada 5 nih. Ada nggak yang mau tuliskan ke papan tulis? Bu. Oke, Dwi, silahkan. Oke, terima kasih Dwi. Lalu ada lagi. Oke, Rifa. Mulai muncul jerawat. Terima kasih Rifa. Silakan duduk. Ayah satu lagi, Nofri mau? Thank you, Session Laundry. Masih ingat nggak tadi? Oke, udah? Oke, bagus. Terima kasih ya Nofri. Oke, jawaban anak-anak ibu semua udah bagus. Oke, nah kita bahas dulu ya satu-satu. Nah, ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Tadi kan ibu bilang poinnya ada 5 kan dari poster. Nah, ibu minta anak-anak ibu untuk tuliskan 1, 2, 3. Kita baca. Nofri baca dulu nomor 1 yang dituliskan Dwi. Mulainya tumbuh mulainya tumbuh jakun di leher. Oke. Nah, coba pegang dulu. Udah ada jakun belum nih anak-anak ibu? Belum. Kalau perempuan kan nggak ada kan. Nah, kalau Novi udah ada atau belum? Belum. Kalau Dwi? Udah. Dwi umurnya berapa emangnya? Hah? Merokok mana bisa tumbuh jakun? Jakun itu tumbuh pada saat udah memasuki masa pubertas. Dwi umurnya berapa sekarang? 11. Udah mau 12 tahun. Oke, berarti bisa jadi masa pubertasnya itu terjadi pada saat SMP kelas 1. Oh, pesantren nanti pas udah mau masuk pesantren ya berarti. Nah, berarti poin nomor 1-nya ini bener atau enggak? Yang dituliskan Dwi? Benar? Oke, udah bener ya. Lalu yang kedua, tadi ini ditulis oleh Rifa. Dwi, bacain nomor 2 dulu. Mulainya tumbuh jerawat. Bener nggak kalau misalnya pada saat mengalami masa pubertas akan tumbuhnya jerawat? Ya. Bener, Nofri? Benar. Oke, berarti ada yang tahu nggak penyebab tumbuhnya jerawat pada anak-anak yang udah mengalami masa pubertas? Pakai skincare? Biasanya tumbuh jerawat itu karena apa? Karena pacaran, karena pakai bedak. Nah, biasanya tumbuhnya polusi, oke. Biasanya kalau tumbuh jerawat itu karena kelenjar minyak yang ada di muka atau di badan itu berlebih.
ya kan? Kalau mukanya minyakan, terus nanti bakalan tumbuh jerawat tuh dia. Nah, lalu yang ketiga ditulis oleh Nofri, coba dibacain dulu Rifa. Mulai mimpi basah. Mulai mimpi basah. Oke, bener nggak itu mulai mimpi basah? Salah. Salah, kenapa salah Rifa? Mengalaminya tuh. Oh, mengalaminya tinggal. Ya, kurang sempurna ya kalimatnya berarti ya. Dan juga ini nih Ibu kasih tambah nih, kalau mulai itu tulisannya pakai I. Berarti Nofri nanti diperbaiki lagi ya. Oke. Nah, jadi kan tadi udah ada 3 nih di sini. Terus 2-nya lagi, ciri-ciri pubertas pada laki-laki yaitu suara menjadi lebih besar dan berat. Ada nggak yang bisa contohin? Ada. Berarti kayak Dwi itu ya, suaranya mulai besar dan berat ya. Lalu yang kelima itu adanya tumbuh rambut halus pada daerah ketiak ataupun kemaluan. Nah, udah ada yang tumbuh gak nih rambut halusnya? Ada tapi masih warna putih. Ada putih? Masa iya? Sikit-sikit berarti. Oke, berarti kan udah 2 poster nih yang Ibu tampilkan. Nah, lalu dari 2 poster ini, yang Ibu tampilkan tadi, masih ada nggak yang ingat judul unsur-unsur dari poster? Tadi unsur-unsur poster itu apa aja? Nih, masih ada nih gambar posternya. Apa aja yang terdapat di dalam poster ini? Di dalam posternya? Yang pertama. Oke, yang pertama gambar. Nih, Ibu kasih tahu nih, dia unsur-unsur poster itu ada 4. Kalau misalnya satu gambar, yang kedua teks, yang ketiga nggak tahu. Judul. Nah, yang ketiga judul. Lalu yang keempat, yang keempat, Menerapkan. udah 3 aja berarti yang tahu. Yang dulu. Nah, jadi Ibu jelasin ya nih, biar lebih lengkapnya kita pakai yang satu lagi. Ini yang ini. Nah, tadi siapa yang bilang kalau misalnya unsur-unsur poster itu ada judulnya? Tadi siapa yang bilang? Rifa nggak sih tadi yang bilang? Nah, jadi Rifa benar karena di dalam poster ini pasti selalu ada judulnya. Jadi unsur-unsur poster yang pertama ada Tips sukses. itu apa namanya? Oke, berarti yang pertama itu ada judul. Lalu yang kedua ada apa tadi? Apa yang kedua? Teks itu sama dengan informasi. Oke, yang kedua berarti ada informasi. Yang ketiga tadi? Oke, ada gambar. Yang keempat ada yang tahu nggak? Biasanya ada sumber yang tercantum. Nah, kalau misalnya menurut anak-anak Ibu, menarik nggak suatu poster itu kalau nggak ada gambar? Kenapa nggak menarik Dwi? Karena dia tidak bagus warnanya. Dia nggak bagus warnanya. Karena tidak terlihat menarik. Oke, bagus, benar jawabannya Nofri. Lebih lengkap ya gitu ya. Jawabannya Dwi bagus juga. Nah, lalu kalau misalnya nggak ada informasi, termasuk poster atau enggak dia? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak ada menginformasikan sesuatu. Oke, bagus. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak Ibu. Oke, udah dibuka buku tugasnya. Sudah, Bu. Nah, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan. Jadi dicatat ya di buku tugasnya. Oke, nomor 1. Nomor 1, apa materi kita hari ini? Oke, boleh langsung dijawab. Apa materi pelajaran kita hari ini?
Nafri udah nomor 1. Nah, oke. Lalu nomor 2. Nomor 2-nya adalah apa judul poster? Apa judul poster yang telah kita amati? Tadi ada berapa poster yang ibu lihat kan? 2. Nah, tulis kedua-duanya ya. Oke. Dwi udah, Rifa udah, belum. Dwi tutup dulu jawabannya. Nomor 3 lagi ya. Nah, nomor 3-nya adalah apa saja Buka lagi. ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, tadi kan ada 5 tuh. Ibu minta 3 aja. 3 masih ingat? Woi, kalau 5 bisa sih dapat permen. Ibu hitung 1 sampai 5. Kalau misalnya nggak dapat, berarti cuma 4 poin ya. 5, 4, 3. Siap. Siap. 2, 1. Oke. Nah, sekarang dikumpul dulu jawabannya. Iya, dikumpul dulu. Nah, sini dikumpul. Nah, kita kan bakalan mau dijawab nih 1 sampai 3-nya. Jadi, kita tukar jawabannya. Dwi periksa punya Nofri. Terus ini punya Dwi diperiksa sama Rifa. Punyanya Rifa diperiksa sama Nofri. Oke? Oke. Iya kan? Nomor 1 dulu. Perhatikan. Dwi baca soalnya nomor 1. Nofri apa jawabannya? Tips sukses pubertas. Rifa apa jawabannya? Selalu ini Yang mana? sukses pubertas. Dwi jawabannya apa? Tips sukses pubertas. Oke, jawaban anak-anak ibu semua kurang tepat nih. Tahu nggak jawaban yang lebih tepatnya apa? Apa? Apa Rita? Mengalami pubertas. Nah, jadi materi pelajaran kita hari ini adalah tentang tentang masa pubertas. Tentang masa pubertas. Jadi ada yang benar nggak? Kurang tepat kan jawabannya? Dikasih setengah berarti nilainya. Tulis dulu setengah di situ. 1/2. Setengahnya 1/2. Oke. Nah, Rifa udah? Baca nomor 2-nya lagi. Nomor ini soalnya dulu baca. Apa judul poster yang telah kita amati? Nah, dia kan ada 2 tuh tadi. Yang pertama apa? Tips Sukses pubertas. Tadi ibu nanya sama siapa? Sama Rifa kan? Rifa jawab dulu. tips sukses. Sukses. Ini sukses. Pubertas. Oke, yang kedua? Mengalami apa nih?
punya siapa? Punya Dwi. Betul nggak jawabannya nih? Punya menurut Rifa. Betul nggak jawabannya? Kurang lengkap kan? Ada tahu nggak jawaban yang lengkapnya apa? Ada yang tahu nggak jawaban lengkapnya apa? Judul poster kedua. Ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, benar. Berarti yang kedua itu adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, ada nggak yang betul kedua-duanya? Coba lihat dulu. Betul, udah diceklis. Setengah. Nah, berarti punya Dwi itu setengah karena dia cuma betul satu. Oke. Dah, nomor 3 lagi Nofri baca soalnya. Apa saja ciri-ciri pubertas pada laki-laki? Nah, tadi Ibu kan cuma minta 3 kan? Apa ada yang jawab 5? Ada nggak? Ada. Siapa yang jawab 5? Oke, tadi siapa yang oh, Nofri bacakan dulu jawabannya. Yang pertama, Mulai mengalami mimpi basah. oke, mimpi basah, Mulai tumbuh jerawat. Mulai tumbuh jakun di leher. Oke, Mulai jakun. tumbuh rambut di bawah ketiak dan kemaluan. Lalu yang kelimanya ada Suara menjadi besar dan Oh, nah ada dua dan kemaluan. suara. Dia tidak pernah nulis loh, dia cuma sampai 4. Ya, bacain aja nggak apa-apa. Baca itu apa namanya dia? Berarti ada 5 ya. Yang pertama terjadinya mimpi basah. Yang kedua, ayo diperiksa dulu jawaban temannya, diceklis ya. Terjadinya mimpi basah, tumbuhnya jerawat, tumbuhnya jakun di leher, lalu apa lagi? Suara menjadi besar dan tumbuhnya rambut halus di sekitar kemaluan ataupun ketiak. Udah benar semua itu Nofri? Udah Dwi? Berarti ini punya siapa? Punya Nofri. Nofri nomor 1. Yang ini benar nggak? Yang ini benar nggak nomor 1? Salah. Nomor 2-nya benar nggak? Kedua-duanya? Berarti nilainya 1. Ini nilainya 2, 3. Udah? Berarti Nofri betul berapa dia? Betul. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Tulis dulu di bawahnya. 70. Ya, tulis di bawahnya B, terus S, benarnya sama dengan B sama S. benar. Benarnya berapa? 1. 7, 1. Salah 1. Pemeriksanya tulis di bawahnya. Pemeriksanya siapa namanya? Nah. Oke, Rifa periksa punya siapa? Punya Dwi. Tulis dulu betulnya berapa? 5 setengah nggak? Tengahnya ada 2. 2 berarti setengah tambah setengah? 1. 6. Aku udah setengah. Ini bukannya setengah ya tadi? Iya. Punyanya Nofri. Aku setengah, Wi. Nah, ya. Berarti betulnya 7 setengah. Enggak, ini setengah 1. Ini yang ini itu juga. Dwi salahnya Sebelumnya. Sebelah di mana? Dan lebih dari ini dong. Kepada ini ya kan yang berdua kan ada 2. Ah. Iya, itu kan hitungannya 2 tuh. Nih kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau punyanya ini betul berapa? 1, 2, 3. Ini benar? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini betul 6. Salahnya 2 kan? Kalau ini setengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 setengah berarti betulnya. Tulis aja 6 tambah setengahnya. Nah, salahnya berarti 1 setengah. Yang mana?
Dwi. Berarti kan ini, ya karena dia kan betul 6. Nah, udah tahu nilainya. Dwi berapa nilainya? Nilai ayat ini punya siapa? Udah semua? Udah, Bu. Dikumpulkan dulu sih tugasnya. Nilainya bikin, Bu. Iya, tadi udah kan betul salahnya aja. Ya udah itu aja. Hanya tinggal mau. Pemeriksanya udah ditulis. Pemeriksanya. Oke. Alhamdulillah. Oke. Karena anak-anak ibu udah bersemangat sama jawaban tugas ibu kasih barusan, anak ibu udah berpermen. Nih. Oke. Nah, jadi pelajaran kita hari ini kan tentang masa pubertas nih, iya kan? Iya, Bu. Nah, berarti kan masa pubertas itu adalah perkembangan terjadinya. Siapa suruh makan permennya sekarang? Nggak berhenti makannya nanti aja ya, bukan permennya ya. Nah, jadi masih ingat nggak tadi pengertian masa pubertas apa? Perkembangan. Perkembangannya udah betul. Apa ya? Perkembangan pada Organ laki-laki. organ laki-laki itu apa? Reproduksi. Reproduksi. Nah, jadi ibu harapkan anak-anak ibu kan tadi udah ibu kasih tahu tuh 6 poin sukses menghadapi masa pubertas kan. Nah, jadi ibu harapkan setelah anak-anak ibu mengalami masa pubertas bisa menyikapinya dengan baik. Nah, tugas untuk minggu depan anak-anak ibu membuat poster. Masih ingat kan poster gimana tadi? Unsur-unsur poster juga. Nah, jadi minggu depan ibu harapkan anak-anak ibu buat tugas membuat poster. Tadi di mana? Ada apa aja tadi dari poster? Unsur-unsur poster yang ada 4 tadi? Informasi atau teks kan? Ulang lagi Nofri? Teks, informasi, gambar. Informasi sama teks sama nggak? Sama. Berarti informasi, gambar, sumber sama tips. judul. Nah, terima kasih Triva yang udah nambahin. Nah, jadi minggu depan anak-anak ibu buat poster tentang ciri-ciri pubertas pada perempuan. Oke? Oke. Baiklah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Lumayan? Baiklah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Dwi siapkan lagi teman kelasnya. Siap. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.